Assalamualaikum semuanya. Kita bikin cilok crispy ya. Di langkah pertama kita siapin air 350 ml. Lanjut kita tambahkan 1 siung bawang putih. Ini langsung aja kita serut menggunakan serutan keju aja. Kalau nggak punya serutan keju, ini boleh banget diulek manual ya teman-teman ya, atau juga boleh di blender. Tapi kalau cuma 1 siung, saran aku diulek aja atau diserut menggunakan serutan keju kayak gini. Kalau udah, langsung aja kita tambahkan perasa. Di sini aku pakai sedap rasa ayam, kita masukin 1 bungkus ya. Dan lanjut kita tambahkan garam kurang lebih setengah sampai 1 sendok teh aja. Dan setelah itu kita tambahkan tepung terigu. Untuk tepung terigunya aku pakai yang kiloan, dan ini aku pakai 150 gram. Dan ini langsung aja kita aduk sampai tercampur merata ya. Dan ternyata cilok crispy ini modalnya murah banget ya teman-teman ya. Setelah aku hitung-hitung lagi, dan ini udah jadi tadinya, dan aku hitung-hitung itu modalnya cuma Rp6.000 doang. Untuk hasilnya beneran banyak banget. Nanti kalian bisa hitung sendiri atau kalian tonton sampai selesai dulu ya. Kalau adonannya udah mulai seperti ini nih, jadi nggak terlalu halus-halus banget, ini langsung aja kita masak ya teman-teman ya. Kenapa kita larutin dulu? Nanti biar nggak kejar-kejaran teman-teman. Nah, ini kita masak menggunakan api besar aja sampai dia menggumpal ya. Dan jika adonannya udah mulai menggumpal seperti ini nih, ini nggak boleh kalian tinggal ya teman-teman ya. Ini kalian aduk terus gitu ya, jangan sampai ditinggal biar dia nggak gosong teman-teman. Nah, ini kita aduk sampai semuanya tercampur merata loh. Nah, sampai seperti ini boleh kalian matikan kompornya, dan ini langsung kita olah ya. Lanjut ya, kita tambahkan langsung tepung tapioka. Aku pakai 150 gram, 1:1 antara tepung terigu dan tepung tapioka ya. Jadi buat kalian yang pengen teksturnya empuk, nah pakai takaran ini aja. Kalau kalian pengen teksturnya kenyal, untuk tepung tapiokanya boleh ditambahkan atau tepung terigunya boleh dikurangin. Nah, ini kita aduk lagi ya teman-teman ya. Pastikan dalam keadaan tepung yang masih hangat seperti ini. Kalau dia masih hangat, dia gampang banget tercampur meratanya. Tapi kalau udah dingin itu susah banget teman-teman. Jadi saran aku, selagi dia masih hangat seperti ini, langsung aja kita aduk-aduk terus seperti ini sampai dia beneran kalis ya teman-teman ya, sampai dia bisa dipulung. Ini kalian boleh langsung gunakan tangan, tapi kalau menggunakan tangan panas kalian pakai sendok dulu aja. Ini kalau udah seperti ini nih, ini langsung aja kita aduk menggunakan tangan sampai dia benar-benar bisa dipulung. Kalau udah bisa dipulung seperti ini langsung aja kita bentuk-bentuk teman-teman. Cara ngebentuknya boleh dibikin bulat atau juga boleh dibikin seperti ini nih, seperti topoki ya teman-teman ya. Dibikin seperti topoki aja biar tampilannya jauh lebih cakep teman-teman. Nah, buat kalian yang suka sampel, cobain ini juga ya. Cilok crispy ini bikinnya gampang, tinggal dibulet-buletin aja dan langsung aja kita pipihkan seperti ini. Jadi topoki cilok crispy ya, bukan topoki sih, tapi ini cilok crispy. Buatnya sangat mudah banget, tinggal diambil segini aja kurang lebih takarannya, dan setelah itu langsung aja kita bulet-buletin. Kalau udah dibulet-buletin, tinggal kita pipihkan seperti ini. Bagian ujungnya tinggal kita rata-ratain aja biar dia lebih cantik. Dan kalau udah seperti ini, lakukan sampai semua adonannya habis ya. Nah, jadi seperti itu bikin cilok crispy-nya teman-teman. Next video aku juga bakalan bikin cilor ya. Cilornya itu langsung kita bikin seperti ini juga, tapi versi yang satu lagi. Yang mau langsung aja komen di bawah. Ini kita bikin dulu sampai selesai, dan kalau udah selesai seperti ini langsung aja kita masak lagi ya. Di sini aku udah siapin panci lagi, kita tambahkan air tanpa dikasih minyak goreng, langsung aja kita masukin adonannya kayak gini. Jadi tanpa dikasih minyak goreng ya teman-teman ya, karena nanti kalau dikasih minyak goreng, kalau kita campurkan dengan bahan tambahan lainnya itu nggak bisa lengket teman-teman. Jadi saran aku dimasak dalam keadaan yang apa adanya aja, tanpa ada minyak-minyak sama sekali. Dan ini kita masak sampai dianya mendidih atau naik ke atas. Kalau udah mulai mengapung seperti ini boleh banget langsung kita angkat dan langsung aja kita tiriskan, atau boleh juga dimasak sampai benar-benar matang dulu. Nah, ini udah mendidih ya. Kalau udah mendidih seperti
seperti ini, tunggu 1-2 menit lagi. Kalau udah mengapung, ini langsung aja kita angkat dan kita tiriskan. Kita taruh di atas piring seperti ini, boleh juga ditaruh di atas mangkok atau juga boleh ditaruh di atas piring yang udah dikasih tepung panir. Nah, kali ini tepung panirnya langsung aja kita siram seperti ini, sama aja ya. Karena ini ciloknya tuh tanpa dikasih minyak goreng, otomatis nih ininya bakalan tercampur merata cepet ya teman-teman ya, jadi nggak bakalan jatuh-jatuh. Nah, kalau kalian pakai minyak goreng, biasanya tepung panirnya tuh gampang jatuh ya teman-teman ya, gampang brodol ya ngomongnya ya. Nah, biar nggak brodol itu kalian jangan pakai minyak goreng, cukup dimasak direbus gitu aja, nanti hasilnya bakalan menempel dengan baik ya. Nah, ini kalau kurang boleh ditambahkan lagi nih. Untuk tepung panirnya setelah aku hitung-hitung lagi itu kurang lebih pakainya 100 gram aja, dan untuk hitungan modalnya kalian boleh cek di deskripsi. Aku bakalan hitungin modalnya berapa dan untuk hasilnya berapa juga aku sertain di sana ya. Kalian langsung aja pantengin di sana. Kalau kalian suka dengan video seperti ini, jangan lupa klik like dan subscribe dulu di bawah video ini dan bunyikan tombol loncengnya biar nggak ketinggalan video terbaru aku selanjutnya ya. Kalau udah tercampur merata seperti ini, langsung aja kita siapin tusuk sempol ya teman-teman ya, dan langsung aja kita tusuk seperti ini. Boleh ditusuk 1, boleh ditusuk 2, silahkan disesuaikan dengan selera kalian. Kalau pengen dijual murah ya cukup 1 aja, jangan double-double ya, ntar harga jual yang ketinggian malah nanti nggak ada yang beli teman-teman. Jadi saran aku dibuat seminimalis mungkin seperti ini, dan ini dia hasilnya. Setelah aku tusukin semuanya, hasilnya beneran banyak banget. Kalian boleh hitung sendiri, atau kalian kalau nggak mau hitung coba baca di deskripsi untuk hasilnya berapa ya. Ini tanpa berlama-lama langsung aja kita panasin minyak goreng. Kalau udah panas langsung aja kita goreng ya. Untuk hasil yang maksimal ini boleh banget digoreng menggunakan api sedang, tapi kalau pengen lebih cepat gunakan aja api besar. Apalagi kalau pembeli itu kan kalau udah ngantri gitu ya, pengennya yang cepet, jadi ini dimasak dengan api besar pun nggak apa-apa ya teman-teman ya. Ini kita goreng kalau bisa sekali balik aja, jadi jangan bolak-balik gitu loh, biar nanti itu matangnya ketahuan teman-teman. Jadi kalau udah matang bagian bawah kita langsung aja balik sekaligus seperti ini nih. Nah, ini kita tunggu lagi sampai bagian bawahnya udah mateng. Kalau udah mateng langsung aja kita angkat dan kita tiriskan. Untuk toppingnya bebas ya, jadi kalian boleh tambahkan saus mayones, boleh juga pakai bumbu tabur atau bumbu lainnya yang kalian suka ya teman-teman ya. Ini resepnya gampang, cara bikinnya gampang, hasilnya beneran banyak banget. 150 gram tepung terigu ditambahin 150 gram tepung tapioka, jadinya 2 kali lipat dari ini ya. Separuhnya aku taruh dalam kulkas, nanti sewaktu-waktu aku pengen makan tinggal digoreng aja. Dan ini tanpa lama-lama langsung aja kita cobain, kita tambahkan secukupnya saus aja. Nah, kalau kalian pakai bumbu tabur juga jauh lebih enak nih, tinggal disesuaikan sesuai selera ya. Ini kita cobain. Bismillahirrahmanirrahim, cilok crispy ala Restaurant App ya. Dan rasanya beneran kenyal ya teman-teman ya, mirip cimol ya teman-teman ya, rasanya jauh lebih mirip cimol ketimbang cilok. Kalian wajib coba sih. Jadi cukup sekian videoku kali ini, semoga videonya bermanfaat buat kalian yang suka cimol, cilok kayak gitu. Langsung aja cobain di rumah. See you the next video. Thank you.